Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afin ni'amahu wa ikafikum mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini yang sering dibaca dan berulang-ulang setiap hari Jumat oleh khatib, oleh para penceramah, dan oleh para kultum lainnya. Ini berarti ayat ini penting karena sering diulang-ulang betapa pentingnya itu makna dari sebuah takwa. Kepada seluruh jamaah pengajian rutin malam Sabtu, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini pada malam Sabtu kita masih bisa menghadiri pengajian rutin yang insya Allah tempat ini, majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita alhamdulillah masih diteguhkan hati kita untuk terus dapat istiqomah untuk mengikuti dan mendatangi majelis-majelis ilmu. Keduanya selawat beserta salam semoga oleh Allah tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengkajian pada kesempatan kali ini menyinggung soal takwa, maka saya akan memperjelas tentang takwa sebagaimana telah pernah disampaikan oleh Bapak Sukirman pada saat khutbah 2 minggu yang lalu, yaitu tentang saat Abu Hurairah ditanya arti takwa. Abu Hurairah mengilustrasikan takwa dengan duri. Selengkapnya seperti ini ya. Suatu ketika Abu Hurairah ditanya oleh seorang, "Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa itu?" Abu Hurairah tidak menjawab pertanyaan itu tadi, tetapi memberikan satu ilustrasi. Pernahkah engkau melewati suatu jalan dan engkau melihat jalan itu penuh dengan duri? Bagaimana tindakanmu untuk melewatinya? Orang itu menjawab, apabila aku melihat duri, maka aku menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkahi duri-duri itu, atau aku mundur. Abu Hurairah cepat berkata, itulah dia takwa. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Ini betapa memaknai takwa ini. Abu Hurairah diibaratkan duri yang di tengah jalan, sehingga kita harus sangat berhati-hati tentang takwa ini. Kata takwa menurut Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar diambil dari rumpun kata wikayah yang berarti memelihara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, memelihara jangan sampai terperosok kepada perbuatan yang tidak diridhoinya, memelihara segala perintahnya supaya dapat dijalankan
memelihara kaki jangan terperosok ke tempat yang penuh lumpur atau duri. Takwa dengan demikian tidak dapat diartikan sebatas takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Hamka. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian kecil dari takwa. Menurut Hamka lagi, dalam takwa terkandung cinta, kasih, harap, cemas, tawakal, ridho, dan sabar. Takwa adalah pelaksanaan dari iman dan amal soleh. Bahkan dalam kata takwa terkandung juga arti berani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif lam mim. Itulah Al-Quran yang tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Ia adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada hal-hal gaib, mendirikan sholat, dan menyedekahkan sebagian harta yang mereka miliki dari rezeki kami. Dan juga mereka yang beriman kepada yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelummu. Mereka juga beriman kepada akhirat. Itulah mereka yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan makna takwa sebagai upaya pemeliharaan. Sebagaimana pada firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun hiladun sidatul la ya'zunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Di dalamnya ada malaikat yang sangar dan keras. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Justru mereka selalu patuh menjalankan segala perintah Allah. Quran surat At-Tahrim ayat ke-6. Dari ayat di atas bisa kita simpulkan bahwa ini diperuntukkan kepada kaum yang sudah beriman. Ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Suruh memelihara diri kita masing-masing, terus keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya itu terbuat dari manusia dan bebatuan, yang di dalamnya atau menjaganya itu ada malaikat yang sangar dan keras. Jadi malaikat ini serem, angker, ya. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah, artinya dia taat dan patuh. Karena tidak bisa kita kalau kita kili-kili lah, ya. Mereka taat, ya, malaikat taat terhadap Allah. Maka takwa sebagai upaya pemeliharaan diri harus benar terus-menerus terbenam dalam hati kita. Dengan bekal takwa, seseorang akan mampu mengontrol tingkah laku.
ia akan selalu menimbang apakah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau sebaliknya. Jika takwa sudah menjadi baju dan bekal hidup seseorang, maka takwa akan menjadi gaya hidupnya. Gaya hidup itulah yang kemudian terakumulasi menjadi suatu budaya, yaitu hasil budidaya manusia dalam mengembangkan dan menerapkan ketakwaan itu dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah berfirman pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw fatahna alaihim badakatin minas sama'i wal ard, yang artinya jika penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Demikianlah pengkajian rutin malam Sabtu kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah tetap memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga kita digolongkan dan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum